Racikan Berita 1. Saya minta satu persatu dari Bapak dari Lampung, dari untuk memberikan ulasan dan Pak saya. Jadi saran saya itu pertama kali kita jawab yang Pak Lurah siapa itu meminta supaya hari ini ada kerja bakti dan lalu. Jadi kita jawab. Ya. Yang kedua, masalah korupsinya Jokowi dan keluarganya itu dikejar terus. Ya, harusnya kejar terus. Saya tidak pernah berhenti, mau dikejar. Pasti dia kan ngepel, pasti. Tapi kurang ajar itu kan. Malam lusa atau di mana itu kan di jalan Garuda itu Gibran jalan sambil ya tidak pikir kok Pak Osman kok mana polisi tidak boleh. Tidak semudah itu. Dia kan bilang ini saya bang Polda. Ini kalau sampai tidak boleh, itu diskriminasi. Dan Pak Kapolres Karanganyar itu tidak tahu aturan, saya bilang gitu. Sifatnya itu hanya pemberitahuan tok. Kok karena ada tamu dari luar kota, loh. Tamu luar kota ya harus dikasih jiwa kok piye. Ngajar. Jadi pokoknya satu ini. Jadi kita jawab itu lagi ya. Jawab yang berat. Yang kedua, kejar terus. Kejar. Apapun alasannya. Dia pasti terganggu. Tapi kalau masyarakat Solo pada umumnya sebenarnya sikap terhadap Jokowi itu seperti apa? Ya, saya melihat tuh karena ya penjilat ya banyak juga. Jangan kok yang di luar, yang Muslim. Yang Muslim aja lebih senang urusan duit itu bansos bukan masalah MPZ apa kayak Pak? kan 50 bukan Kanjuruhan yang dijajah Israel ini Palestina kan sampai marah tuh bicara sama kan apa Palestina. Ini rumah tangga kita kayak begini, gimana kalau dia belajar? Ada tuh pengecut kayak begitu. Kiai yang tahu pengecut kayak gitu. Ada satu hari mau 10 kali mau demo Palestina aman. Tapi kalau ada tuh dengan Jokowi, Jokowi. Iya, betul. Jadi saya kadang-kadang ya malas juga itu. Aku kira mudeng Mbak. Kok cukup Pak Aswan nano TV. Karena dapat tekanan, rumah tangga saya, keluarga saya juga dapat tekanan, Pak. Iya, apa? Turunnya dapat tekanan. Tekanan apa? Saya mau digeruduk 2.000 orang dari Colomadu karena posisi saya orang Colomadu. Satu kecamatan dengan lokasi yang akan buat ini Sensasi aja. Tapi ya aksi. Pak Aswan yang sudah mikir, ini kan bukan hanya izin, kan dibaca kan pemberitahuan. Ya, Mbak? Ya, sih nggak salah. Baik, saudara sekalian, tadi kita dengar dari Mbak Mururi, kemungkinan kegiatan kita mungkin agak terhambat. Mbak Mururi tadi mengatakan bahwa di rumahnya sempat ada ancaman, mau akan diguduk ribuan. Tapi karena kita ini banyak teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, saya pikir sedikit-sedikit ya, ada dari Lampung, ada dari Jakarta. Sebelum Pak Sutoyo nanti juga memberikan gambaran apa yang sedang terjadi di Solo dan bagaimana sikap teman-teman dari luar. Mungkin Mbak Anu silakan Bu Mary dari Lampung dulu. Indonesia ini kan negara hukum, ya kan? Indonesia negara hukum, kemudian soal penyampaian aspirasi itu konstitusional, dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, setiap warga negara dia berhak
untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat di depan umum. Itu ada undang-undang yang melindungi kita. Jadi kami datang ke sini berlindung kepada undang-undang itu. Tidak satupun siapapun yang berhak dan mau untuk melarang. Presiden sekalipun, karena itu adalah undang-undang. Alhamdulillah kita bermudrik ikut berdialog pada sehat. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah negara hukum, kami datang berlindung pada hukum. Surat pemberitahuan untuk penyampaian aspirasi sudah masuk. Artinya ketika surat pemberitahuan itu sudah masuk, berarti tugas polisi sebagai aparat adalah sesuai dengan undang-undang itu melindungi, mengamankan peserta aksi. Jangan sekali-sekali ada pelarangan oleh siapapun, karena siapapun yang melarang berarti dia melanggar hukum. Itu saja. Jadi gini Bu, ini kan tamu-tamu dari luar Jawa ya. Itu tetap membuat satu pernyataan kejar Jokowi dari kroni-kroni itu terus. Itu fokusnya ke sana. Itu sudah jelas. Jadi ini ada tamu dari Lampung, dari Jakarta, dari mana-mana bersama-sama itu. Kami tetap akan mengejar sampai kapanpun juga. Karena dia pasti shock Alhamdulillah. Pasti. Jadi kan tamu-tamu dari Jakarta, dari Jawa Barat, dari mana-mana. Bikin pernyataan itu, terus kejar terus. Jangan sampai berhenti kejar terus. Adanya pelarangan itu adalah kesalahan. Dan satu lagi yang paling salah adalah kalian salah berurusan dengan kami, mak-mak yang melawan. Ingat, urusan sama mak-mak itu tidak akan pernah selesai. Kami akan cari sampai benar-benar Jokowi harus dihukum, diadili besar dengan kroni-kroninya. Dengan apa yang 10 tahun dia lakukan kepada kita, sampai sekarang pun masih kita rasakan bagaimana kerusakan-kerusakan dari sistem ekonomi, sistem demokrasi, segala macam masih kita rasakan. Dan kami memutuskan, kami bukan lagi Ibu Pertiwi yang menangis, tapi kami adalah Ibu Pertiwi yang melawan. Dan ingat, kami akan tetap kejar. Itu aja dari saya, Jakarta. Tentang tekad di hati kami yang jauh-jauh datang dari Jakarta. Kami ingin mengatakan kepada audiens di seluruh Indonesia bahwa tempat kami akan melaksanakan aksi tidak akan bisa berubah, karena memang Colomadu itu adalah simbol. Ya, itu tidak bisa dipindah-pindahkan karena memang itulah tujuan kami semula. Ya, kami merasakan bahwa keangkuhan dan kecongkakan daripada pemerintahan ini masih tetap terjadi, cawe-cawe sampai akhir, cawe-cawe forever, walaupun pemerintahannya telah berlalu. Ya, kami terpana ketika menyaksikan di Solo ini begitu banyak banner, nyebutnya apa Mbak Menuk? Banner yang baliho bergambar mantan Presiden Joko Widodo ya, yang luar biasa dengan pakaian lengkap sebagai presiden ya, dan itu ada di seluruh jalan-jalan utama. Dan saya membayangkan berapa biaya ini dan siapakah yang membayarnya ya. Dan menurut saya ini tidak perlu, karena sudah banyak presiden ya waktu melepaskan jabatan biasa aja, tidak ada yang berlebihan gitu loh Pak. Dan Bapak benar tadi mengatakan bahwa yang paling penting ini adalah untuk mengaudit kekayaan beliau. Dari mana mendapatkan kekayaan tersebut? Apalagi beliau yang mencitrakan diri sebagai orang yang jujur sebenarnya adalah merupakan citra daripada suatu kabinet yang sangat korup ya. Nah, oleh karena itu ini harus berani untuk diungkap. Belum lagi kejahatan pidana baik umum maupun politik, serta kejahatan yang bersifat pengkhianatan kepada negara. Oleh karena itu kepada pemerintahan yang baru kami minta jangan pernah melakukan suatu upaya-upaya untuk menghalangi penegakan hukum yang pada hari ini ya, suka atau tidak suka, pada saat kami mencari kawan kami yaitu mahasiswa tidak ada, maka emak-emak ini lagi bergerak. Kami sebagaimana pada acara 411 mengatakan, jika emak-emak sudah turun berarti pertanda negara dalam keadaan bahaya dan menjelang binasa. Kami tidak ingin binasa, kami mencintai Indonesia seperti Pak Mudrik mencintai Indonesia. Nah, oleh karena itu Pak, kami ingin mengatakan kami siap pada hari ini untuk beraksi membela, dan kami berharap warga Solo seharusnya ikut terlibat aktif, bahkan bersyukur bahwa masih ada yang masih peduli dengan Indonesia, wabil khusus Solo. Demikian Pak. Tadi Pak Repto juga kembali. Pak Repto tadi malam ketemu ya?
ketemu di warung makan tadi malam Pak. Udah sini. Tadi sini intinya satu Pak Rektor itu jalan terus. Ini yang diperlukan orang yang punya keberanian. Jadi kalau kita itu cuma advis sudah percuma. Mestinya itu Pak Osman menolak. Ya, betul. Saya sudah, dia tolak harusnya. Semalam ya pada gelisah, kan nggak mungkin malam sowan Pak E kan orang gelisah, jadi sampai karpe jam 7 ketemu arane Pak Mudrik seperti apa. Nah ini final petunjuk akhir harus berikut. Ya kita ada, jadi pertama kita jawab dulu apa itu Pemda itu loh, yang minta kerja bakti itu. Dijawab bisa kasar-kasar itu. Bagi apa nih? Ikut gairan buat. Kau megah bintang apa ini kan apa-apa. Iya. Sebab ini kan yang kedua. Ini yang namanya si Lutfi itu ketakutan. Calon gubernur. Dia ketakutan. Dia minta Jokowi supaya jadi jurukamnya. Ya, yang ketiga kita konsisten kejar terus. Itu kalau kita jadi mau hadir di balai kota, kita punya harga diri. Ya. Jadi sebagaimana sampaikan Pak Mudrik, ternyata para tokoh, para sepuh sudah merapat ke Solo. Tadi disampaikan bahwa semalam ada Pak Rektor, ya, tentu berbincang tentang ini juga untuk membicarakan jangan sampai katakanlah bagi rakyat tertentu ini orang yang menjadi penjahat terpenting itu kemudian bersembunyi, kemudian seolah terlindungi di sini. Kita minta justru masyarakat Solo untuk memberikan satu hal yang tadi disampaikan bahwa yang bisa diproses tentunya kecuali masalah politik dan sebagainya adalah masalah audit kekayaan. Itu kan permintaannya. Dulu kita tahu bahwa Jokowi meninggalkan Solo dengan baju putih dengan harga. Sekarang seolah 10 tahun kurang, itu semua kekayaannya sudah berada di sini. Rumahnya sudah seperti istana dan masih mau diberi hadiah apa itu sebuah tanah yang nanti akan dijadikan rumah untuk beliau. Apakah itu terjadi keadilan bagi rakyat? Nah tentu sebelum nanti Pak Sutoyo dan kalau menambahkan lagi, Bu Wuri sebagai tuan rumah dari emak ini mungkin akan menyampaikan sesuatu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih atas kehadiran teman-teman dari ARM Jakarta, juga Bunda Mary dari lintas pergerakan mak-mak lintas provinsi, bahwasanya punya niatan yang luar biasa, istilahnya memprihatinkan Solo dan peduli akan Solo. Sebetulnya kita itu tidak menggeruduk Solo, tapi menggeruduk salah satu yang telah memimpin 10 tahun yang lalu, yang sekarang sudah menjadi rakyat biasa seperti saya. Padahal kita itu juga niatan baik sebetulnya. Niatan baik istilahnya kita tuh berkolaborasi dengan mama ini tidak akan membuat huru-hara, tidak akan membuat suatu kerusuhan di kota Solo. Hanya saja kita tuh niatnya hanya untuk mengangkat aspirasi. Apa yang telah ditakuti emak-emak toh? Kita kan bukan yang benar-benar mempunyai kekuatan senjata atau apa, tapi kita tuh mengangkat aspirasi masyarakat, rakyat, dan berkolaborasi dengan teman-teman ini hanya meminta untuk tolonglah dihargai pergerakan kita ini. Dengarkan aspirasi kita selama ini. Kita tidak akan membangkang sebagai warga negara Indonesia, akan tetapi kita tuh memperdulikan, peduli NKRI, peduli istilahnya kondisi Solo, masyarakat yang seperti ini. Kita tidak akan main kasar, tapi kita main lembut, soft, dan cantik. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga kehadiran kita di dalam rumahnya Pak Mudrik semoga membawa barokah dan apa yang menjadi keinginan Pak Mudrik terhadap kita semua ini kita tetap patuhi, yang dimana diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Monggo, saya juga sedikit dawuh. Jadi kalau saya sarannya gini Mbak, tentang kejawatan. Ya. Kita akan orang kalau di bidang tempat nomor 1 itu. Karena kita tujuannya di sana. Ya. Yang kedua,
pasangan sepanduk. Tanah ini milik untuk rakyat, bukan untuk Jokowi. Harus benar. Siap. Monggo Bu Tur nambahin. Terima kasih. Betul. Lepaskan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili emak-emak dari Solo, yang mana hari ini kita akan demo ketidak bisa menerima apa yang telah diberikan kepada Bapak Jokowi, dan demo kami tetap di lahan, di mana lahan itu diberikan kepada Bapak Jokowi, dan kami emak-emak juga akan kejar kejahatan Bapak Jokowi dan kroni-kroninya sampai Pak Jokowi dan kroninya ini masuk ke bui. Dari emak-emak Solo, sekian, terima kasih. Ya, ini berhubung Pak Mudrik harus segera ke rumah sakit, mungkin 1-2 kata lagi sebentar Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2, 3, 4, saya kira pengarahan dari Pak Mudrik Sang itu sebagai tokoh yang dituakan dan tokoh yang diakui oleh Solo ini panjang masa sebagai kekuatan besar di Solo ini. Kita sudah mengerti, kita pahami. Satu kata, ya tetap kita lawan kezaliman dan kita tegakkan keadilan. Dan itu tidak ada tawar menawar, ya. Termasuk kepada Pak Jokowi. Saya kira mohon aja lah tahu diri gitu, tahu diri. Dan kalau memang itu sesuatu yang tidak lazim dalam satu tata negara di Indonesia, ya rencana rumah itu dibatalkan saja. Itu dibatalkan dan anggaran-anggaran yang kembalikan kepada rakyat. Dan terakhir saya kira dengan kondisi seperti ini, kuatkan tekad hati, semangat dari Bu Mary gitu ya, ini dari Lampung, dan Bu Kurnia ini komandan pasukan itu, sama Bu Menu dan Bu Tur gitu ya. Saya tidak ada kata tidak, hanya satu kata, lanjutkan perjuangan. Lanjutkan kita demi bangsa dan negara kita, demi keadilan dan lenyapnya kezaliman di tanah air kita. Terima kasih Pak Mudrik, doa kita semua. Insya Allah termasuk saya, anak yatim itu mari kita doakan bersama dengan doa masing-masing biar Pak Mudrik segera mendapat berdoa bersama. Monggo mulai. Al-Fatihah untuk Bapak Mudrik. Al-Fatihah. Jadi itu kalau sampai kita tuh menolak dikasihkan di balik kota, itu jawaban yang paling tepat. Ya. Oke, saya kira itu sudah dijawab. Kita tutup dengan tagline 4111 kemarin ya. Apa? Amin ya Allah, amin ya Allah. Nah, ini putra-putranya sudah meminta untuk segera. Dia mohon maaf semuanya. Mohon doanya supaya Pak Mudrik dan bisa membersamai teman-teman semuanya. Terima kasih pada Mas Dori yang mendampingi. Oh iya, sama-sama. Aku tak nutupi. Kita baru tahu ternyata Joko Widodo itu sangat takut atau sangat khawatir sekali ada demo di tanah tempat bangunan yang konon akan diberikan kepada dia dari negara, dari keputusan bahwa mantan presiden itu akan mendapat tanah. Dan tetapi anehnya jumlah itu juga terlalu besar dan terlalu besar biayanya juga untuk pembangunan itu, dan dia ingin disembunyikan. Sehingga ada para pendemo dari Jakarta, dari Bandung, dari Jawa Timur, dari Jogja, dan dari Solo sendiri yang akan berdemo ke lokasi tanah di Colomadu itu nampaknya tidak diberikan izin. Mereka mengarahkan demo itu di balai kota sini, di tempat sekarang ini tadi. Tetapi namanya emak-emak dari luar kota tidak mau kehilangan akal, dia tetap mendemo ke Colomadu, dan mereka nampaknya mungkin kecolongan karena dikira para pendemo tidak akan mendemo di Colomadu. Dan terjadilah demo di sana, walaupun mereka cukup terlambat, tapi sudah viral bahwa emak-emak akan tetap melakukan demo memprotes pada negara yang memberikan kemewahan kepada presiden yang dianggap sangat
melakukan pelanggaran dan bahkan harus dituntut dan bahkan akan menuntut anaknya yang dimenang-menangkan sebagai wakil presiden yang bahkan dikhawatirkan akan dijadikan kepanjangan tangan dia karena dia sudah berusaha menaikkan dalam periode 3 kali perpanjangan. Nah, oleh karena itu inilah yang dia takut atau khawatir, maka polisi menghalang-halangi untuk demo ke sana. Nah, kita pada hari ini ya, akan melakukan koordinasi rapat dengan para masyarakat di Solo bahwa masyarakat di Solo tempatnya nanti para aktivis dari luar untuk tetap melakukan demo terhadap tanah yang proses nanti untuk pembangunan dia. Di mana-mana dipasang spanduk bahwa terima kasih, seperti waktu dia turun ya. Siapa yang membuat spanduk, siapa yang memasang, siapa yang membayar ya. Itu ya dia sendiri, orang sudah tahu ya. Nah, oleh karenanya semoga sukses bagi rakyat Indonesia tetap untuk mendorong pada Presiden Prabowo supaya tidak dibayang-bayangi kekuasaan ke depan sebagaimana kita lihatkan beberapa waktu yang lalu ada perintah-perintah dari memasang beberapa menteri untuk pemerintahan Prabowo ini. Tapi semoga itu tidak berlangsung lama karena rakyat sudah tahu dan kita berharap Presiden tetap melakukan penegakan terhadap penangkapan korupsi, koruptor yang ada di dalam paksaan menteri-menteri dari Jokowi itu dan kita insya Allah akan melaju dengan baik. Dan sekarang kita berada di Balai Kota untuk memperlihatkan bagaimana sepi para pendemo ke sini karena semua tadi sudah melakukan demo ke Colomadu tadi. Saya kira mungkin itu yang kejadian yang cukup heroik terjadi pada hari ini dan para tokoh sempat kita berkunjung. Salah satunya diantaranya Pak Mudrik tadi mengatakan aku orang terima, pokoknya aku harus demo. Minta soal pendemo itu datang ke Colomadu dan alhamdulillah ya para pendemo memenuhi masukan atau saran dari sesepuh kita yang tetap menaruh dendam. Jadi jangan menganggap Jokowi itu dia bisa tenang dengan di Solo. Dia menganggap ini daerahnya. Di Solo ini banyak para pejuang. Di Solo ini banyak para orang yang tidak suka juga terhadap kebijakan-kebijakan ini. Jadi jangan dianggap sektoral. Solo ini adalah merupakan jadi kerajaan dia bisa aman di sini. Tidak, ya. Sampai sebelum diadili kejahatan-kejahatannya dan tetap digugurkan sebagai calon presiden yang ilegal ya, karena mempunyai banyak catat. Dan yang terakhir adalah masalah Fufafa yang sangat menggelitik ya. Luar biasa bagaimana temuan-temuan di Fufafa itu dia mempunyai penyakit yang sangat memilukan, yaitu penyakit kejiwaan yang tidak pantas untuk menjadi wakil presiden. Dan ini akan terus digugat oleh rakyat sampai mereka bisa mempertanggungjawabkan dan dihentikan kekuasaan Jokowi. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah bukan Jokowi atau anaknya itu, siapa yang di belakang mereka yang tetap akan menguasai Indonesia ini. Jangan sampai kekuasaan oligarki ini ya membayang-bayangi Prabowo, dan semoga stop kepada penjajahan tersebut di Indonesia. Saya kira begitu. Jadi itu yang terlihat. Mengapa dalam demo para emak-emak di tanah Colomadu itu yang paling ditakuti adalah spanduk tadi. Maka spanduk direbut oleh para aparat tadi ya, bukan kemudian lari ke jalan sama itu. Ini melihatkan bahwa Jokowi tidak ingin tahu pada masyarakat yang akan memprotes terhadap kedudukan tempat rumah yang akan dihadiahkan kepada dia. Karena rakyat atau para aktivis mengatakan sangat tidak pantas bagi dia. Oleh karena itu diamankan, kemudian dihilangkan, dan bahkan demonya dialihkan ke sana, ke balai kota ini. Tetapi mak tahu, ya, walaupun dialihkan ke sini, tetap melakukan demonya di Colomadu. Saya kira itu yang paling menarik. Ini dia memang mengatakan, mengapa kalian demo di sini? Bukankah demonya kan diarahkannya ke balai kota? Tapi jawab mama itu, saya tahu, saya memang diarahkan sini, tapi tidak mau. Justru kami mengajukan izin pemberitahuannya itu adalah di sini. Mengapa dialihkan ke sana? Jadi mereka tidak mau disalahkan. Tadi sekali lagi, Jokowi tidak ingin tempat tinggalnya ya, yang sangat strategis itu
akan diketahui orang banyak, akan kemudian dikenang, wah inilah rumah presiden yang pelanggar HAM, pelanggar hukum dan sebagainya. Bayangkan rumah itu, tanah itu di tanah yang sangat strategis, ya, di dekat Hotel Loring, ya, di jalan menuju ke bandara internasional di Marmau, ya, itu akan didirikan seolah kayak istana. Itu yang mungkin kemudian sekarang dia berpikir, sekarang rakyat sudah tahu semua, dan itu akan dikenang kalau orang lewat Solo itu, oh inilah rumah presiden pelanggar. Nah, ini akan dikenang. Semoga ini akan makin viral, saya kira gitu. Ya, jadi dia kan banyak suatu pelanggaran-pelanggaran, kebohongan-kebohongan, korupsi, kemudian termasuk korupsi-korupsi atau hutang-hutang yang sangat menggila. Jadi semua kebijakan yang menjadi kelakuan itu banyak pelanggaran. Nah, maka kemarin itu adalah pelanggaran di pengadilan negeri, itu adalah pelanggaran hanya masalah kebohongan. Masih banyak hal-hal yang harus dituntut secara proses hukum, ya, belum yang lain-lain, ya. Ini berproses hukum saja. Misalnya masalah FAFA, masalah penyalahgunaan negara, masalah hutang, masalah pengadaan mengada-ada PSN yang katanya itu menjadi proses proyek strategi negara, padahal itu adalah hanya omong keinginan dia pribadi. Jadi saya kira tidak akan selesai, ya. Dia akan dituntut oleh rakyat karena memang banyak sekali pelanggarannya sampai belum dia ditangkap dan diadili dan dijebloskan sesuai dengan ketentuan pengadilan nanti. Ya, semua orang tahu. Jangka waktu 9 tahun selama dia menjabat, semua orang tahu apa yang dia miliki. Dia mengesankan bahwa sebagai pemimpin yang sangat sederhana, pakaian celananya juga cuma 100.000, baju putih yang selalu dia gunakan masuk ke Jakarta. Semua orang tahu. Sekarang ini seolah dia menjadi orang yang paling kaya raya. Apakah begitu terus-menerus presiden yang akan menjabat di Indonesia seperti itu? Oleh karenanya, kalau kita mau menyelamatkan Indonesia supaya presiden itu tidak bisa berlaku semena-mena seperti itu, ini harus dituntaskan. Jokowi ini harus diusut. Mungkin itu yang dimaksud, ya. Dari mana dia mempunyai harta sebanyak itu? Dari mana dia mempunyai kekayaan di mana-mana? Anaknya dituduh mempunyai private jet itu yang konon katanya nyewa, itu kan semua bohongan. Kalau memang bukti ada, tentu penuhi tuntutan di KPK itu tentang private jet itu. Jadi ini memang presiden yang sangat semena-mena dan sangat melakukan adu domba terhadap rakyat, terhadap masyarakat, terhadap partai, terhadap partai dan lain sebagainya. Jadi memang ini ya contoh-contoh keburukan yang saya kira wajar kalau Bu Kurnia minta audit, katanya, audit tentang kepemilikan hartanya dia. Ya, karena hutang-hutang masalah kereta api, hutang-hutang masalah atau hutang ke luar negeri, apakah tercatat benar berapa hutang luar negeri masuk ke keuangan negara, apa yang menjadi beban, itu kan tidak ada transparansi selama ini. Mungkin saya kira Bu Kurnia melakukan satu pengawalan tuntutan yang sangat baik, saya kira. Saya khawatir mengapa mereka seperti kayak ketakutan. Kita tahu sendiri bagaimana Jokowi itu sangat lalim sekali pada bawahan-bawahan atau mudah sekali memindahkan jabatan-jabatan orang apabila tidak mengikuti perintahnya. Jangan-jangan Jokowi, jangan-jangan ya dia mengatakan, aku pokoknya tidak mau ada demo di tanah itu. Kalau ada, aku tidak terima misalnya. Itu kan bisa menjadi sebuah ketakutan bagi jabatan Kapolres atau Kapolsek di situ. Karena dianggap dia lalai memenuhi permintaannya. Mungkin itu yang menyebabkan itu menjadi ketakutan. Itu bacaan kita, mengapa mereka seperti ketakutan. Kan kasihan kalau aparat bekerja berdasarkan ketakutan pada pemimpin yang lalim seperti itu. Mungkin ini yang dia tidak terima dan ketakutan kalau dia juga disaksikan jabatan itu. Karena satu lagi, ada yang menarik, satu dialog, yaitu pada saat dia mungkin mau keras polisi itu, kemudian ada yang mengatakan, hati-hati loh, itu si pendemo itu, ibu-ibu itu, dia pengacara yang sangat berani sekali, yang sangat memprotes misalnya kejadian di Kemang, ya, bagaimana kemudian dia para peserta dialog kemudian dibubarkan
Dan akhirnya karena protes itu, kemudian para Polres di sana dipindahkan, cuma dipindah. Mungkin kan polisi itu menjadi pengalaman. Ini kalau menolak permintaan, ini dia akan dipindahkan. Nah, model pemimpin kayak Jokowi ini tidak boleh dipelihara ke depan, ya, supaya aparat itu bekerja dengan dengan profesional, ya, dengan ada rasa jaminan. Karena para pendemo itu kan ada memenuhi undang-undang yang mereka lakukan bukan suatu pelanggaran. Saya kira mungkin itu. Ya, ini namanya masalah proses transisi ya antara dari Jokowi ke Prabowo. Mungkin saja Prabowo melihat bahwa kekuasaan si Jokowi itu masih karena punya pengaruh, ya, karena mempunyai kekuasaan yang dinamakan politik sprindik, ya, itu tentang bagaimana catatan bagi para pejabat yang lalu, ya, kalau dia tidak memenuhi perintahnya maka dia akan dilakukan sanksi dan seperti itu. Maka saya berharap bahwa apa yang diinginkan Prabowo dalam pidato-pidatonya, menegakkan pemerintahan yang adil, yang menyejahterakan rakyat, itu memang berproses pada pada pemerintahan ini. Maka itu kami juga mendorong pada Prabowo, apabila ada menteri-menteri yang dipasangkan Jokowi kepada dia lebih condong hormat kepada Jokowi, tidak terlalu memperhatikan Prabowo. Saya kira Prabowo harus dengan berani, dengan tegas memecat menteri-menteri seperti itu, ya. Jadi rakyat yang akan membela Anda apabila Anda ingin menegakkan pemerintahan yang baik, walaupun masih ada ketakutan kepada Jokowi. Saya kira itu. Terima kasih. Bapak, mungkin ada masyarakat yang memandang berbeda, menilai aksi yang dilakukan oleh teman-teman ini sebagai menyebut kelompok sakit hati atau dikaitkan dengan Pilpres 2024 lalu. Bagaimana tanggapan Pak? Ya, saya tidak terima dengan perkataan kepada aktivis ada kelompok sakit hati. Tidak ada aktivis sakit hati. Yang ada aktivis itu ada pahlawan. Dia ingin menegakkan negara menjadi bagus, ya. Dia tidak dibayar, ya. Dia tidak mendapat uang apa-apa, dan dia tidak minta upah juga. Jadi mereka itu pahlawan. Jadi jangan melihat sebelah mata kepada para aktivis yang ingin menjadi negeri ini menjadi baik. Saya kira itu. Racikan Berita 1.